Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom prosperous people, I grow. Resonating people say, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur dan panjang umur. Semua yang diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Betania Fresh Anointing, Kota Wisata Cibubur, dan juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang menonton live streaming pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari bersama-sama. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Pujian dan ucapan syukur hanya kami persembahkan bagi Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, memberkati setiap umat-Mu yang datang beribadah. Dan saat ini kami tahbiskan seluruh rangkaian ibadah raya kami yang luar biasa dan dahsyat sepanjang hari di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah yang perkasa. Dan setiap kita umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama berkata amin 3 kali dengan saya. Amin, amin dan amin. Haleluya. Kau ciptakan kami seturut gambar. Di dalam kemuliaan-Mu kami memuji. Dan kami bawa pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Yesus. Oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu, rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
sorak-sorai bagi Allah kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, rendah hati ku persembahkan. Datang di hadapan Tuhan sambil mengangkat kedua tangan, bersama nyanyikan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidup kami datang dan berharap kepadamu di dalam penyembahanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersamakan. Hanya ini yang dapat kami persembahkan ya Tuhan. Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakan di dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan dan nyanyikan, ku tak hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari nyanyikan sebelum masuk dalam penyembahan. Deklarasikan, ku Tuhan hari di dalam penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersamakan di dalam penyembahan.
penyembahan kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Datang menghadap Tuhan dan berseru kepada Kami sangatlah berharga di mata-Mu ya Tuhan. Lewat karya penebusan-Mu di atas kayu salib, hidup kami jadi berharga. Bersama para malaikat kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara sembah di dalam roh dan mengangkat kedua tangan tinggi, berseru dan berseru. Maka terbukalah pintu surga saat ini. Raja kemuliaan hadir di tengah kami. Kami sambut Kau Tuhan. Kami sambut Kau, Raja segala raja. Oh, ya rala-bara-la-bara-la-bara-la-mu. Segenap hidup kami persembahkan. Kami persembahkan di atas mezbah Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, angkat kedua tangan tinggi bagi Tuhan, adalah penyembahan.
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, berseru dan berkata, Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi nyanyikan dan kembali mengangkat kedua tangan tinggi di atas kepala. Bersama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, oh ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Oh, segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita, sebab sukacita Allah melimpah dari surga memenuhi setiap kita. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena Yesus ada di dalam kita dan sukacitanya melimpah dari surga. Yang sudah menerima sukacita dari surga, katakan amin, katakan. Sekali lagi berkata, tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Lihat yang di samping kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu Saudara. Katakan, Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Haleluya. Boleh saya mau melihat tepuk tangannya yang terbaik bagi Tuhan kita? Semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Katakan bersama-sama. Takkan ku hijaukan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak
ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Deklarasikan dengan iman, katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, sukacita dalam Tuhan melimpah. Semuanya berkata, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Yang sudah menerima sukacita yang melimpah dari surga, saya mau lihat kedua tangannya terangkat bagi Tuhan. Diangkat lebih tinggi lagi sambil bertepuk tangan, yuk semuanya. Semuanya bersukacita di dalam Tuhan, amin. Mana tepuk tangannya? Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Semuanya berkata, sukacita sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Lagi, cepat Tuhan saja. Semuanya memberkati satu dengan yang lain. Mari berkati satu dengan yang lain. Oh, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Bersorak bagi Allah kita, sebab Dia adalah gunung batu, kubu pertahanan kita. Yang percaya katakan amin. Semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, Dia menang kalahkan maut,
bangkit dan hidup. Angkat kedua tangan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Semuanya bersorak. Masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Oh, oh, oh. Sebab dia adalah Yesus batu penjuru. Deklarasikan bersama-sama. Oh, Yesus batu penjuru, mula keselamatanku. Yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Selamat yang bangkit dan hidup. Semuanya berkata haleluya. Allah yang kekal dan mulia lagi berkata haleluya. Dia dahsyat dan berkuasa. Gereja Tuhan bersama bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Semuanya berkata bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Semuanya bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Oh, oh, oh. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Sebab Yesus agung dan perkasa. Dia Raja segala raja, gunung batu, kota benteng pertahanan kita. Yang percaya katakan amin. Semuanya berkata dan perkasa. Semuanya megah dan berjaya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Katakan tempat perlindungan, kubu pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Katakan agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Deklarasikan. Katakan tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Semuanya bersorak, katakan nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Nyanyikan bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan namanya. Juru selamat dunia, agung dan perkasa.
patuh dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan. Deklarasikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak-sorai, 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 sorak-sorai kemenangan. Lebih dahsyat lagi sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Sebab kasih Allah sungguh terbukti di dalam hidup kami lewat karya salibnya. Darahnya tercurah, mengampuni setiap kami. Dan kami pun datang bersujud di hadapan-Mu, menaikkan pujian yang terbaik. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita. Oh, nyanyikan bersama-sama dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Sambil bangkit berdiri dan katakan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Katakan,
Engkau Bapa yang mulia. Seumur hidupku ku menyembahmu. Semuanya boleh berkata di hadapan Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku menyembahmu. Angkat kedua tangan tinggi dan berkata, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku Haleluya. ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, Seumur hidupku katakan, ku mau menyembahmu. ini doa kami, ini hidup kami Tuhan. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Orala basyantaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus sudah menyelesaikan segala kutuk, sakit, penyakit, bahkan kelemahan kita, kemiskinan kita. Semua sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Hidupmu di dalam Yesus adalah hidup yang diberkati Tuhan. Engkau berdiri di atas dasar kebenaran Yesus Kristus. Engkau berdiri di atas kesembuhanmu. Engkau berdiri di atas anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Jangan lagi saudara engkau mau ditipu sama iblis. Jangan lagi saudara hidupmu dalam pikiran-pikiran yang dahulu saudara. Tapi nyatakan di hadapan Tuhan, aku adalah milik Kristus. Hidupku diberkati Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini sama-sama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa,
Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Katakan, saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari angkat tangan kita, sama-sama katakan, saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan bekerja. Firman Tuhan katakan, bunga di padang aja Tuhan hiasi, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita umat kesayangannya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia tahu segala pergumulanmu. Tapi di atas segalanya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab waktu engkau bersyukur, Tuhan memberkatimu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan bekerja. Haleluya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan kepada Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam hidupku. Aku diberkati, aku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Aku berdiri di atas kebenaran, pengorbananmu Tuhan. Aku berdiri dengan kuasa otoritas yang sudah diberikan Yesus dalam hidupku. Kami mau terima firman-Mu, kami mau terima kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami percaya waktu firman disampaikan, setiap kami semua mengalami mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman, bersama katakan, amin. Sekali lagi katakan, amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Haleluya.
Prosperous people, I grow, I go, I glorify. Fresh anointing people say, I grow, I go, I glorify. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya puji Tuhan, jemaat BFA semuanya bertumbuh, pergi, dan memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Kurang mantap shalomnya, shalom. Ya walaupun sudah banyak yang berlibur saudara, tapi iman kita nggak boleh liburan, amin. Iman kita harus tetap setia, harus tetap semangat, harus tetap saudara, Anda dan saya hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, Tuhan tahu. Seperti pujian tadi, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Asal tampil yang lagunya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Sekali lagi ya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Pasti Tuhan memberkati, tapi bersyukur dulu. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita ngomel. Jangan kita saudara mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Iya. Hari ini Tuhan mau kita belajar saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang yang penuh dengan otoritas. Judul temanya, coba ditampilkan Excel. Kita sama-sama mau lihat bagaimana dalam kehidupan kita saudara. Anda dan saya saudara menyaringkan urapan, talenta, dan pengabdian kita kepada Tuhan saudara. Berapa banyak dalam hidup kita saudara, yang kita nyaringkan dalam hidup kita, kata-kata yang sia-sia. Waduh, woi, minyak goreng naik, woi. Gimana, woi? Kan gitu kan. Halo, woi, gimana, woi? THR belum turun, woi. Besok lebaran, woi, kan gitu. Saudara, jangan nyaringkan sesuatu yang melemahkan imanmu. Woi, gimana nih, woi? Kolesterol gue tinggi, woi. Gula gue tinggi, woi. Jangan nyaringkan sakit penyakitmu. Katakan amin. Nah, next. Perhatikan saudara bahwa kita memiliki urapan double porsi sebagai imam dan raja. Yang dimaksud adalah saudara, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, tidak semua orang dipanggil menjadi raja secara bidang ekonomi. Ya, tidak semua orang dipanggil saudara untuk Anda jadi pengusaha. Tapi dalam hal rohani saudara, Anda punya otoritas sebagai imam dan raja. Tapi dengar baik-baik ya, ini kontekstual dalam hal rohani. Bukan di rumah, ibu-ibu lantas saudara dapat urapan double porsi imam dan raja, ngatur suaminya. Nah itu gak boleh saudara. Nanduk suaminya. Nah, firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suami. Tapi dengar, suami jangan semena-mena karena, wah gue harus dihormati, lu harus tunduk sama gue. No, firman Tuhan katakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti Kristus juga mengasihi jemaatnya yang rela berkorban. Katakan amin. Bang Jesto rela gak berkorban buat istrinya? Oh belum ya. Jadi Bang Jesto belum bisa berkorban buat istrinya ya. Haleluya. Amin.
Nah, kita semua sama-sama pahami ini, saudara. Yang dimaksud dalam urapan double porsi sebagai imam dan raja adalah dalam hal, saudara, Anda mendeklarasikan hidupmu di hadapan Tuhan. Mengambil keputusan dalam hidupmu di dalam Tuhan. Contoh, ketika sakit penyakit datang. Anda dan saya punya otoritas sebagai imam dan raja yang berkata, kesembuhan adalah milikku. Tubuhku bukanlah tempat sakit penyakit. Aku tolak semua sakit penyakit. Usir semua sakit penyakit. Itu adalah deklarasi imam dan raja. Ketika mungkin Ibu Rina dalam kelemahan, suami mungkin belum dapat penghasilan dan sebagainya, misalnya gitu ya. Deklarasikan, aku tolak kemiskinan, aku tolak kebangkrutan, aku tolak hal-hal yang merugikan. Suamiku diberkati, aku diberkati, anak-anakku diberkati. Dalam hal ini saudara, Anda punya otoritas, imam dan raja. Katakan amin. Jadi jangan pernah punya pikiran sempit, dah aku mah apa? Dah aku mah orang kampung, dah aku mah tinggalnya di emperan sungai Ciliwung misalnya saudara. No! Anda tetap adalah orang yang diberkati Tuhan. Sekalipun Anda anak desa. Sekalipun Anda mungkin anak yang lahir dari broken home sekalipun. Saya mau katakan di dalam Yesus engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Next. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 kita baca bersama-sama ayat ini 3, 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan, apa saudara? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Betapa luar biasanya hidup kita. Nah, seringkali ketika kita sudah dipilih, diberkati Tuhan, seperti 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Berapa banyak kita saudara yang kembali seperti 1 orang kusta yang memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Halo? Berapa banyak kita saudara yang memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Makanya judul tema khotbah hari ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala Senior. Kita semua nyaringkan saudara. Urapan Tuhan dalam hidupmu. Kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Pelayanannya dalam hidupmu saudara. Berapa banyak kita yang sudah dilayani oleh Tuhan. Saya sudah dilayani oleh Tuhan. Bapak ibu saudara sudah dilayani oleh Tuhan. Bapak ibu saudara sudah menerima anugerah dari Tuhan. Nah, berapa banyak kita saudara yang menyaringkan, menyuarakan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Atau jangan-jangan kita menyaringkan kelemahan kita, menyaringkan sakit penyakit kita. Saya beberapa kali didatangi sama orang-orang yang dalam tanda kutip gak punya uang, bangkrut, atau gak punya pekerjaan. Kalau datang dengan orang-orang demikian kepada saya, saudara, yang mereka ceritakan apa? Kesusahan, betul gak? Aduh Pak, ini zaman begini Pak, aduh. Ya Bapak mah enak, kasih kerjaan dong Pak. Banyak ya, suka yang datang orang gitu ya. Ih tambah ganteng aja Bapak, ih Ibu tambah cantik aja, kasih kerjaan dong Bu. Halo? Bener gak? Banyak orang-orang saudara hidup dalam kemiskinan. Ternyata yang miskin itu saudara, itu adalah mentalitas orang tersebut. Tidak memahami betapa hebatnya dia di dalam Yesus. Next. Anda dan saya harus mengerti bahwa saudara, Anda dan saya adalah imamat yang rajani. Pengkhotbah 8 ayat 4 firman Tuhan katakan gini, karena tita raja itu berkuasa. Siapa yang akan mengatakan kepadanya apakah yang baginda buat? Jadi saudara, Anda dan saya punya kuasa.
untuk menitah, untuk memerintah, untuk berkata kepada keadaan, kepada sakit penyakit, kepada ekonomimu, kepada kehidupanmu. Nyatakan saudara, perintahkan, berkat datang. Tolong Tuhan, aku percaya viewers Facebook, fanpage Betania Fresh Anointing, ribuan yang nonton. Betul saudara. Jadi kalau Jesto lagi minta viewersnya TikToknya ribuan, oh udah FYB ya, minta. Panggil berkat-berkat, kamu sudah punya otoritas raja. Customer datang. Downline, Bu Indri, Pak Simatupang, datang. Amin. Iya. Yang mau ke Israel, ikut Pak Simatupang, datang. Amin. Iya nih Pak Simatupang lagi ada program ke Israel saudara, murah. Nanti saudara tanya sendiri, amin. Datang. Amin. Panggil, jiwa-jiwa juga begitu. Ibadah saya 1, 2, 3. Emang ngumpulin jemaat di zaman corona ini gampang saudara. Saya panggil aja, datang. Uang, lagi nggak punya uang, ibadah online nggak punya uang misalnya. Panggil, datang. Dari Irlandia kirim duit saudara, monetisasi Facebook saya saudara, Facebook fanpage Betania Fresh Anointing. Tiap bulan ada 1,5 juta, 2 juta dari Irlandia, Mark Zuckerberg. Dia kirim saudara dari Facebook, Meta platform. Panggil. Emang yang awalnya yang nonton memang 1, 2, 5 orang. Itu cukup lama. Tapi panggil, kita punya otoritas. Amin. Anda dan saya diberi otoritas raja. Next, bukan hanya raja, tapi Anda juga adalah otoritas imam. Ulangan 21 ayat 5. Demikian firman Tuhan, imam-imam Bani Lewi haruslah apa saudara? Tampil ke depan sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani dia. Untuk apa saudara? Memberi berkat. Terus demi nama Tuhan menurut, tunggu dulu Excel, menurut merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus jadi ada putusan yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau Anda mengatakan kesembuhan terjadi milikku, itu kesembuhan menjadi milikmu. Kalau berkat menjadi milikmu, itu menjadi berkat jadi milikmu. Jadi Anda punya otoritas. Marcel mau punya rumah di Jakarta yang besar, bilang, panggil berkat. Aku percaya, aku sudah punya rumah besar di Jakarta. Panggil. Amin. Jangan kita, ya aku mau udahlah begini aja. No. Katakan sama-sama no. Katakan saya diberkati Tuhan. Katakan I am blessed. Anda punya otoritas imam dan raja. Katakan yes. Jadi kalau hari ini ada kesulitan, ada masalah dalam hidupmu, jangan nyaringkan itu. Jangan nyaringkan masalahmu. Jangan menggede-gedekan masalah. Yang kecil digede-gedein. Halo? Jangan yang kecil digede-gedein. Yang kecil justru hilangkan. Yang besar dikecilkan. Kalau lagi lemah suami istri, tenang mah, tenang. Gitu, kuatkan. Punya otoritas sebagai imam dan raja. Kita pasti diberkati. Keuangan kita diberkati. Rumah tangga kita diberkati. Bisnis kita diberkati. Amin. Nyaringkan itu. Gereja ini akan punya gedung sendiri. Ya, tiba-tiba Pak Simatupang dapat door prize gitu kan. Beli ruko, 3 ruko sekaligus Pak. Atasnya buat gereja, bawahnya buat saya Pak. Kan gitu. Nggak ada yang mustahil, betul nggak? Iya. Loh kalau gereja kan bisa saudara, di atas. Bawah kayak ini kan dipakai buat sewa. Luar biasa. Jangan kita berpikir sempit. Aduh enak gereja gini. No.
Berpikirlah waktu Anda mengerjakan proyeknya Tuhan, waktu Anda menyaringkan suaranya Tuhan, menyaringkan kebaikan Tuhan, Anda sedang saudara memberkati pelayanan-pelayanan yang Anda lakukan, Anda sedang mengalami anugerah Tuhan. Jangan sampai kita salah persepsi. Justru waktu kita memberi, menabur, Tuhan sedang melimpahkan yang lebih besar lagi buat kita semua. Amin. Jadi kalau hari ini Anda pelit dalam melayani, Anda pelit dalam menabur, Anda pelit dalam saudara berkunjung kepada orang sakit, Anda sedang tidak menyaringkan, menyuarakan kebaikan Tuhan. Apalagi, maaf, sampai kita nggak mau ibadah. Kita nggak menyaringkan kebaikan Tuhan. Jadi, bagaimana kehidupan kita? Satu orang kusta kembali Yesus, dia mengerti, dia sudah terima mujizat, dia menyaringkan anugerahnya, dia menyaringkan kemuliaannya. Amin. Next, perhatikan saudara dalam kehidupan kita. Imam diberi otoritas untuk melayani, membagikan berkat, dan membuat keputusan dalam berbagai hal. Makanya ada banyak-banyak orang nanya pendeta itu nggak salah. Anda doa minta pendeta itu nggak salah, minta imam itu nggak salah. Tapi saudara Anda juga diberi otoritas yang sama. Saya imam, Pak Ronald, Ibu Rina datang sama saya layani. Pak gimana ya Pak, begini. Saya doakan berkat, saya ambil keputusan, kamu diberkati, kamu sehat, kamu melayani, kamu gini. Tapi Anda juga harus respon, aku ini juga imam. Setelah aku terima berkat imam, dari hamba Tuhan, dari pendeta, aku juga mau aplikasikan dalam hidupku. Amin. Raja punya otoritas untuk berkuasa dalam perkataan. Katakan dalam perkataan. Jadi punya otoritas. Katakan amin. Iya. Kita nggak boleh saudara memperkatakan, menyaringkan, menyuarakan ya. Kalau menyaringkan tuh bukan disaring bukan ya, tapi mengeraskan suara tuh yang saya maksud. Nyaring ya, biar kita tuh bersuara keras gitu loh, memuliakan Tuhan, memperkatakan kebaikan Tuhan. Makanya Daud berkata, bersorak-sorailah, pujilah Tuhan. Nah, itu yang dimaksud saudara. Amin. Next. Nah, ayo setiap kita saudara kelola talenta yang Tuhan percayakan untuk kita. Jangan sampai Anda yang sudah punya talenta, saudara, Anda nggak nyaringkan, Anda nggak kelola. Aku apalah, udahlah talentanya disimpan aja, nggak usah pelayanan lah, aku nggak bisa apa-apa, pastor. Nggak boleh. Justru apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan dengan maksimal. Melayani Tuhan gak harus saudara bentuknya saudara Anda melayani di mimbar seperti ini. Melayani Tuhan banyak hal, ada jadi pendoa, jadi guru junior church, jadi penerima tamu, ataupun di tengah-tengah pekerjaanmu. Bu Indri ketemu dengan teman di pasar lagi lemah imannya, doakan dia. Pak Simatupang lagi follow up orang dengan sakit penyakitnya. Mungkin produk bisa menjadi jawaban, tapi di atas segalanya, doakan dia. Nyaringkan Yesus ya adalah kesembuhan buat dia. Amin. Nyaringkan Yesus. Bu Rina sambil ngegurau orang, darah Yesus gitu. Amin. Gak apa-apa. Nyaringkan Yesus yang betul-betul memang adalah sumbernya. Nyaringkan Yesus. Amin. Pilih lagi apa aktivitas, ketemu orang, nyaringkan Yesus. Aku terima kesembuhan karena Yesus. Amin. Nanti suatu hari kita mau minta pilih kesaksian ya, boleh ya? Boleh ya? Nah, nanti kita minta pilih kesaksian. Bagaimana dia terima mujizat dari Tuhan. Saya percaya, siapa namanya Feli ya? Feli. Bagaimana dia terima mujizat dari Tuhan.
Yesus itu luar biasa, saudara. Yesus itu baik. Ini adalah talenta yang Tuhan beri. Next, saudara. Kita lihat dalam Matius pasal 25 ayat 14. Kerajaan sorga dapat juga diumpamakan dengan orang yang akan pergi ke negeri lain. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepada mereka sejumlah uang untuk dijadikan modal selama ia pergi. Next. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang lain 2 talenta, dan yang lain lagi 1 talenta. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, setelah itu ia pun berangkatlah. Next. Perhatikan saudara, lihat di kamus Alkitab Anda, buka di kamus bagian belakang. Ya. Coba kita lihat kamus Alkitab. Talenta itu sama dengan berapa sih? 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Atau sama dengan 3.000 shikal. Atau saudara itu sama dengan nilainya 6.000 dinar. 6.000 dinar. 1 dinar itu 1 upah 1 hari kerja. Dalam 1 tahun ada 364 atau 365 hari. Dipotong hari Minggu, hari libur, kurang lebih 310 atau 317 hari, saudara. 317 hari, saudara. Kalau 6.000 dibagi 317, itu jatuhnya akan 18,9 kalau nggak salah. Artinya betul, 19 tahun kerja, itu baru punya 1 talenta. 34 kilogram. Dan ternyata Tuhan sudah berikan talenta itu dalam hidupmu. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang... Jadi jangan pernah bilang, saya nggak punya talenta. Saya nggak punya modal. Hei, dengar baik-baik, depositomu 34 kilogram emas. Luar biasa bukan? Ada di sini yang sudah pernah megang 100 gram emas aja. Halo, pernah ya? Harganya berapa Bu 100 gram emas? 98 juta loh saudara. 100 gram emas. Yesus pernah pegang 100 gram emas? Belum, tapi kalau uang pernah ya? Pernah. Bang Jason ini dulu pernah jadi orang kaya, saudara. Ya, tapi Tuhan mau jadikan kaya lagi, amin. Jadi jangan pernah berpikir, nggak mungkin pastor, pelayanan cuma hari Minggu begini, mana mungkin. Tuhan bisa buat mujizat. Amin. Wah, dulu dia masih disimpan mungkin tabungannya yang angkanya 100 juta itu. Karena pernah ditunjukin sama saya, saudara, betul. Ya, mungkin masih disimpan saudara ya, sebagai kenangan saudara ya. Ya, jangan cuma kenangan, tapi biarlah bukumu selalu tiap tahun tanggalnya, bulannya, tahunnya baru, nilainya bertambah, nilainya bertambah. Pastor, saya diajar teologi kemakmuran nih. Saya mau katakan, siapa sih yang gak mau diberkati Tuhan? Siapa sih yang gak mau hidupnya kaya? Siapa sih yang gak mau hidupnya jadi berkat, saudara? Betul gak? Daripada datang ke rumah orang, aduh gimana ya Pak? Aduh gimana ya Bu? Aduh tolong ya Pak, tolong ya Bu. Ya kasihlah beras dikit aja lah Bu. Ya kasih ongkos lah dikit aja pulang. Halo, engkau bukan imam dan raja kalau begitu. Betul gak? Engkau bukan imam dan raja. Saya mau katakan Anda dan saya punya 1 talenta minimal. Beratnya 34 kilo, 3.000 shikal, atau setara dengan 6.000 dinar. Luar biasa. Next. Hamba yang menerima 5 talenta segera mulai berdagang dengan uang itu dan tidak lama kemudian ia memperoleh laba 5 talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta juga segera mulai berdagang dan memperoleh laba 2 talenta. Next. Tapi ada 1 orang yang menerima talenta, dia menggali lubang di tanah dan menyimpan uang itu baik-baik. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita seperti orang yang punya 1 talenta, menggali lubang di tanah
dan menyimpan uang itu baik-baik. Artinya apa? Anda tidak pakai sama sekali untuk pengembangan hidupmu di hadapan Tuhan. Halo, next. Lama setelah itu Tuhan mereka kembali dan memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah mereka terima. Ini dalam terjemahan FAYH-nya ya. Kurang lebih saudara nggak jauh beda dengan terjemahan baru. Ya saudara, terjemahan FAYH ini bahasanya lebih dimengerti, lebih mudah ditangkap. Kenapa? Karena ada kata-kata dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunani yang tersembunyi. Nah di ayat ini diungkapkan, dikeluarkan saudara, dengan gamblang gitu ya. Nah terus ayat yang selanjutnya, hamba yang diserahi uang 5 talenta menyerahkan kepadanya berapa saudara? Bertambah atau berkurang? Terus tuannya memuji dia karena pekerjaannya yang baik itu. Engkau setia mengurus yang sedikit ini. Katanya karena itu sekarang aku akan menyerahkan kepadamu tanggung jawab yang jauh lebih besar. Terimalah tugas menyenangkan. Terimalah tugas Nah saudara, kalau saudara punya talenta terus kemudian disimpan dan gak berkembang saudara. Berkat datang gak dalam hidupmu? Yang ada kita semakin hari semakin tidak menyenangkan. Jangankan menyenangkan orang lain, menyenangkan untuk diri sendiri aja. Aku tidak mampu, betul gak? Loh iya. Dulu kita gaji pas-pasan. Di bawah UMR, ya Pak Ronald pernah ya ngalamin gaji di bawah standar. Bisa gak menyenangkan untuk istri? Belum. Untuk apalagi untuk diri sendiri gitu gak? Apalagi untuk keluarga. Duh susahnya minta ampun cari kerja. Betul gak? Duh susahnya minta ampun. Untuk menyenangkan diri sendiri aja gak mampu. Makanya kalau sekarang Anda punya berkat, itu talenta, jangan disimpan, jangan dipendam. Pakai itu saudara. Amin. Pakai itu. Punya talenta main keyboard, bikin reel Instagram. Punya talenta main gitar, bikin TikTok. Punya hobi makan saudara. Itu pun bisa. Bikin mukbang. Ada satu konten kreator orang Manado, itu rumahnya hancur parah saudara. Di TikTok sukses saudara. Didatengin sama Boy William. Rumahnya jeleknya, waduh jelek banget saudara. Artinya Anda punya pengaruh sebetulnya, punya talenta. Jangan dipakai handphone hanya untuk saudara main game doang. Atau cuma lihat YouTube doang saudara. Bikin YouTube. Belum terlambat kok. Amin. Bikin sesuatu dalam hidupmu. Engkau kan lihat, tambah hari hidupmu akan tambah senang. Betul nggak? Nggak mungkin orang kaya saudara, yang hidupnya diberkati, dia tambah lama tambah sedih, hidupnya nggak mungkin. Kalau hutangnya banyak mungkin iya. Tapi kalau dia tambah diberkati kan tambah senang. Lebih senang mana Bu Indri, punya uang atau nggak punya uang? Iya kan? Senang punya uang. Benar gak? Jadi ada tugas yang akan menyenangkan. Betul gak? Bang Jesto lebih senang mana? Punya istri atau gak punya istri? Sulit untuk dijawab pastor ya kan? Tapi itu sebagian daripada kehidupan yang menyenangkan saudara. Waduh. Kalau udah punya istri ya di dalam Tuhan kan, waduh senang banget saudara. Amin. Iya. Nah ini perhatikan baik-baik dalam hidup kita. Terus ayat selanjutnya. Setelah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta serta berkata, Tuhan menyerahkan kepada saya 2 talenta. Sekarang jumlahnya telah menjadi
2 kali lipat. Ada nggak saudara kehidupan kita yang naik level? Atau jangan-jangan kita saudara nggak pernah naik level? Next saudara. Tuannya berkata, baik sekali engkau hamba yang baik dan setia. Engkau setia dengan jumlah yang kecil. Karena itu engkau akan kuserahi lebih banyak lagi. Anda akan terima berkat yang lebih banyak lagi. Kalau Anda sudah terima kesembuhan, itu adalah berkat, talenta. Bagikan itu, nyaringkan itu. Sudah terima kesembuhan. Aku sudah terima mujizat loh. Nyaringkan itu. Ya biasa aja lah pastor. Kalau sembuh ya puji Tuhan. Kalau sakit ya gak apa-apa. Halo, hati-hati saudara. Nyaringkan. Terus ayat selanjutnya. Kemudian datanglah hamba yang telah menerima 1 talenta serta berkata, Tuan, saya tahu bahwa Tuhan orang yang bengis. Dan saya takut Tuhan akan merampas keuntungan yang saya peroleh. Oleh karenanya saya menyembunyikan uang itu di dalam tanah. Dan inilah uang itu. Dan inilah uangnya Tuhan. Gitu. Terus ayat selanjutnya. Tetapi Tuhan yang menjawab, hai. Apa saudara? Kalau engkau nggak pakai talentamu saudara. Untuk melayani, untuk dikembangkan. Misalnya bisa main gitar. Nggak bisa hanya dipakai untuk cuman nyanyi di rumah di kamar. Semut di dinding misalnya saudara. Cuman hanya untuk mengasihani diri sendiri, nggak pakai buat pelayanan. Engkau disebut hamba yang jahat dan malas. Punya suara indah, nggak dipakai buat pelayanan. Engkau hamba yang jahat dan disuruh ibadah pelayanan, tidur meringkuk seperti udang. Engkau hamba yang jahat dan iya. Benar gak? Jangan sampai Anda gak punya talenta. Saya dulu gak bisa apa-apa Bapak Ibu. Cuma bisa bersihin gereja, nyusun bangku gereja. Tenaga, talenta yang saya miliki apa? Otot sama senyum. Betul? Loh iya. Saya pakai. Ketemu orang shalom. Shalom. Benar Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan kita jadi hamba yang jahat dan malas saudara. Engkau tahu bahwa aku akan mengambil keuntunganmu. Tuhan pengen ada sesuatu yang engkau bisa berikan buat Tuhan. Memang aku sudah berikan semuanya, tapi masa sih kamu cuman untuk memberi sesuatu untuk menyenangkan Tuhan aja gak bisa. Shalom. Jadi setiap kita semua sudah punya berapa kilogram emas? 34. 6.000 dinar. Upah 19 tahun kerja kurang lebih saudara. Next. Karena itu setidak-tidaknya uang itu harusnya kau simpan di bank, atau kalau bahasa FAYH-nya. Supaya aku dapat menerima bunganya. Gitu loh. Jangan jadi orang bodoh. Masa uang disimpan di dalam lemari, saudara? Nggak bisa berkembang. Yang ada lapuk, dimakan ngengat. Betul nggak? Hancur duitnya jadi bubur. Amin. Loh iya sekarang ada begitu banyak saudara orang yang tergiur untuk jadi cepat kaya dengan main saham misalnya. Investasi bodong dan sebagainya. Hati-hati juga. Tapi kalau misalnya itu resmi, contohnya misalnya ada OJK-nya, bentuknya mungkin reksadana, deposito, gitu ya. Sahamnya jelas, Anda mau ikut sekuritas mana? Mandiri kah? Atau ikut sekuritasnya yang jelas, itu nggak apa-apa saudara.
Tapi kalau platformnya belum resmi OJK, ya saudara jangan. Nanti kayak Indra Ken saudara ya. Bahaya, amin. Shalom. Ayat selanjutnya bilang gini, sampai 29. Ambillah uang dari orang ini dan serahkan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Coba next satu lagi. Karena orang yang memanfaatkan apa yang diserahkan kepadanya akan diserahi lebih banyak lagi sehingga akan berkelip. Tetapi dari orang yang tidak setia, orang yang jahat, saudara, yang tidak bertanggung jawab, yang sedikit yang ada padanya akan diambil. Jadi bersyukur dari sejak muda Grace, Hira, Evander, Miracle bisa melayani Tuhan. Pakai itu, jangan berhenti sampai engkau tutup usia untuk melayani Tuhan. Kalau perlu tingkatkan. Evander, kayaknya aku mau bangun youth lah di BFA nih, sama si Ivan nih, sama si Grace, sama si Hira nih. Bangun youth lagi, pelayanan lagi. Amin, jangkau lagi anak-anak muda. Ada Philly di sini, ya, ada Miracle. Ayo semua, terlibat lagi. Evander jadi youth pastornya, atau Grace ya kan, khotbah gitu kan. Nggak apa-apa. Amin. Jangan kita jadi, udahlah nggak mau lah, udah gitu aja, rumahku kan jauh pastor, gitu kan. Kalau kita terus-terusan begitu, kita nggak akan ngalamin terobosan breakthrough, saudara. Amin. Next, cepat yuk, saya nggak punya waktu banyak buat Bapak Ibu Saudara, tinggal sedikit lagi saudara. Lukas 19 ayat 24. Ini adalah ayat perbandingan saudara, ya. Kepada orang yang punya 1 talenta, saudara, akan diapain saudara? Kemudian ia berpaling kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya dan berkata, ambillah uang itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai lebih banyak. Dalam sisi Matius, saudara, juga diambil. Sisi Lukas juga diambil. Jadi orang yang punya talenta tapi nggak dikembangkan, diambil. Next. Tetapi Tuhan, kata mereka, ia sudah mempunyai cukup banyak. Terus kenapa kalau udah banyak? Misalnya Bu Indri sudah punya 10 talenta nih. Terus yang 1 talenta dikasih ke Bu Indri lagi. Terus kenapa? Iya kan? Orang kamu nggak kembangkan kok. Orang kamu nggak pakai kok 1 talenta itu. Betul nggak? Indri dikasih suara yang bagus, bisa nyanyi misalnya. Jangan, aku mah nggak bisa nyanyi Pak Om Andra, aku mah nggak bisa nyanyi. Membaca saja aku sulit. No, nyanyi. Apalagi famnya udah siahaya kan? Betul nggak? Gabriela Indri Siahaya. Wah, namanya keren. Pakai. Ya kan? Untuk kemuliaan Tuhan. Marcel juga. Ya kan? Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan nanti hanya untuk memenuhi bumi dan gak ada gunanya. Betul nggak? Katakan kanan kirimu, jangan engkau memenuhi bumi dan tidak ada gunanya. Jadi hidupmu harus jadi berkat. Hidupmu harus melayani, nyaringkan kebaikan Tuhan, nyaringkan anugerahnya. Ya, mahasiswa aja bisa menyaringkan suara rakyat, ya kan? Masa sih Anda nggak bisa menyaringkan gitu? Betul? Kita harus menyaringkan. Tuhan itu baik, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu Allah yang dahsyat. Perhatikan saudara, next. Ya, jawab raja itu. Tetapi sesungguhnya, perhatikan. Mereka yang mempunyai banyak akan memperoleh lebih banyak lagi. Sedangkan mereka yang memiliki sedikit itu pun akan segera. Jadi pilih mana saudara? Mengembangkan talenta atau menyimpan? Melayani atau diam? Lakukan. Aku komitmen Tuhan. Mungkin aku sibuk di luar bekerja. Mungkin aku sibuk di toko, jaga toko. Tapi aku mau berdoa buat Pastor Andra. Aku mau berdoa buat gereja BFA.
Amin. Aku mau menabur setiap bulan sekian juta. Aku mau melakukan pelayanan ini itu. Buat sebuah komitmen dalam hidupmu di mana engkau harus berkorban. Berkorban itu Pak, Bu, itu memang perlu yang namanya tindakan sakit atau meluangkan waktu kita. Melayani itu nggak ada saudara yang maunya enak, nggak ada. Namanya melayani. Betul? Melayani itu semuanya saudara harus menanggalkan kesombongan kita. Saudara. Berkorban. Saudara. Next. Seluruh ibadah, pelayanan, taburan kita adalah apa saudara? Sebagai bentuk ucapan syukur dan pengabdian kita kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Amin. Atas segala kebaikannya. Bukan karena kita menginginkan sesuatu kita melayani. Bukan karena kita menginginkan sesuatu melayani keyboard, main drum, atau main gitar. No. Tapi karena kasih karunia-Nya. Oh iya Tuhan itu sudah baik. Tuhan itu sudah kasih talenta buatku. Tuhan sudah kasih kebaikan buatku. Tuhan sudah kasih suara yang indah buatku. Tuhan sudah kasih skill buatku. Tuhan sudah kasih kesehatan buatku. Tuhan sudah kasih berkat buat tokoku. Buat pekerjaanku. Buat bisnisku. Tuhan sudah kasih yang terbaik. Bahkan nyawanya sudah Tuhan kasih. Masa sih aku gak bisa kasih Tuhan. Mulai hari ini jangan ada lagi yang jadi penonton. Tapi nyaringkan. 10 orang kusta, 9 pergi. Dan 1 orang kembali. Jadilah 1 orang yang kembali yang menyaringkan. Coba kita lihat Lukas pasal 17 ayat terakhir. Lukas 17. Next. Terus. Ini yang bicara tentang 10 orang kusta ya saudara, terus. Nah, ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan apa saudara? Bukan diam-diam baik, no. Nyaringkan yuk. Makanya kita itu adalah imam dan raja. Nyaringkan. Aku diberkati, tokoku diberkati, usahaku diberkati, rumah tanggaku diberkati. Nyaringkan ketika orang ada yang lemah, doakan dia, nyaringkan. Jangan takut, pandemi sudah berlalu, ini endemi. Kamu sehat, kuat, makmur, panjang umur. Ketika orang mungkin bilang gak bisa, diam, kamu pasti bisa. Kamu pasti sukses, kamu pasti diberkati. Nyaringkan. Engkau punya otoritas imam dan raja. Engkau sudah punya Yesus, mari bangkit berdiri. Amin. Amin. Nyaringkan saudara. Jangan takut saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dia sanggup menggenapi. Kita punya Tuhan yang besar. Lebih kuat lagi katakan, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang petugas perjamuan kudus. Kita bisa naikkan pujian ini dari awal. Ku hidup karena kami mau terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu, urapi kami semua. Kami percaya, kami deklarasikan, kami nyaringkan tubuh dan darah-Mu yang adalah sumber kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak. Excel bisa ditayangkan lagunya.
meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Kami diberkati Tuhan. Kami terima talenta, kami terima kemuliaan-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita. Ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh Kristus. Kita deklarasikan kemenangannya. Kita deklarasikan, kita nyaringkan pengorbanannya. Kita beritakan kepada semua orang lewat tubuh dan darahnya kita beroleh penebusan. Lewat tubuh dan darahnya kita beroleh kesembuhan. Jadi kalau ada temanmu, tetanggamu yang sakit, saudara, suruh mereka juga deklarasikan tentang tubuh dan darah Yesus. Suruh mereka makan tubuh Kristus, suruh mereka minum darah Yesus. Ini bukan roti biasa. Sebab demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan setelah itu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah setiap kali kamu mau makannya, menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini tubuh Kristus, tubuh anak domba Allah yang sudah Dia serahkan bagi kita, yang menyembuhkan kita, menyempurnakan tubuhmu. Ambil makan di dalam nama Yesus. Tidak ada sel cancer, tidak ada steroid, tidak ada batu ginjal, tidak ada pembengkakan dalam tubuhmu. Engkau sehat oleh tubuh Yesus. Semua usus, jantung, paru-paru, ginjal, pankreas, hati sehat dalam nama Yesus. Matamu juga sehat, tidak rabun dalam nama Yesus. Angkat cawan kita bersama-sama. Demikian sudah makan yang mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimatahkan oleh darahku. Ambillah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur, inilah darah Yesus. Katakan, aku percaya darah Yesus. Aku percaya mujizat. Aku percaya darahnya menebus hidupku. Ambil minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shikaralamaya-ralamo. Haleluya. Terima kasih. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih. Katakan, ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur hanya bagimu.
terima kasih Yesus. Haleluya. Teruslah nyaringkan kebaikan Tuhan. Engkau dan saya punya otoritas imam dan raja. Engkau bisa memutuskan dalam hidupmu. Engkau adalah orang yang punya kemenangan. Engkau adalah orang yang punya anugerah. Katakan, aku berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Di atas anugerah Tuhan Yesus. Aku sehat, aku kuat, aku makmur, aku panjang umur, aku awet muda, dan aku diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu. Keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, anak-anak kami, pekerjaan kami. Berkati ya Tuhan, studi anak-anak kami, berkati ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau nabur. Kami bawa persepuluhan kami di minggu pertama. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami menabur dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan memberkati kami sudah berlimpah-limpah. Dan sebentar kami mau pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami mau bawa berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Menjaga hidupmu. Memelihara hidupmu. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat. Bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita saudara. Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan persepuluhan di kotak yang ada di depan saudara. Persembahan secara transfer ada nomor rekening atau barcode, bisa ditayangkan barcode-nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan barcode bisa di-scan saudara. Ya, bisa dengan OVO, GoPay, Link Aja, Dana, QRIS BCA, QRIS Mandiri. Ini barcode-nya saudara dengan akun Betania Fresh Anointing saudara ya. Lalu kemudian nomor rekening gereja juga ada di BCA 5681 561 561 saudara. Kita akan doa persembahan, angkat persembahan kita sama-sama. Kita deklarasikan 3, 2, 1. Maka menaburlah saya di gereja ini dan dalam tahun ini juga saya mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara menabur dengan sukacita. Kita bawa persembahan kita yang terbaik, amin. Pengumuman, ibadah minggu berjalan dengan dahsyat luar biasa. Ada 3 kali jam ibadah, 8.15, 10.15, dan juga jam 17.15. Lalu kemudian ada berita untuk kita retreat, saudara. Segera daftarkan di Pak Jerry atau di Pak Irwan, saudara. Untuk kita daftar ikut retreat. Tapi tanggalnya, saudara, masih belum pasti. Karena tempatnya ternyata kita kalah cepat untuk kita booking saudara. Jadi doakan apakah tempatnya kita akan dapat tempat yang lain atau masih di tempat yang sama dengan tanggal yang lain. Tapi daftarkan aja dulu supaya kita semua saudara bisa ikut retreat ya di bulan Mei atau di bulan Juni. Itu aja mungkin saudara. Tanggal 15 Mei kita akan dilayani oleh pendeta Rinaldo Tindaon. Si Tindaon dari GBI Ceria Jambi saudara ya. Itu luar biasa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ya untuk pelayanan di daerah Batam, Jambi dan sekitarnya saudara. Dan hari ini selama 4 tahun dia mengembalakan jemaatnya sudah 1.000 lebih saudara. Dan Tuhan percayakan itu luar biasa saudara ya. Hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan di Jambi saudara. Jambi itu daerah mayoritas masih muslim. Tapi Tuhan kirim berkat, Tuhan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Dan kita sama-sama mau dengar kebaikan Tuhan dari Bapak Rinaldo tanggal 15 Mei. Entah itu di ibadah raya ataupun di ibadah retreat. Kita masih belum putuskan karena retreat kita masih belum tahu tempatnya di mana saudara. Doakan
supaya tempatnya kita dapat. Lalu kemudian pengumuman yang kedua, ibadah kita di online masih berjalan luar biasa. Fanpage Bethania Fresh Anointing Cibubur diikuti, di follow supaya jam 10 Anda yang dimanapun Anda bisa berada bisa mengikuti program ini, saudara. Ya, jangan lupa kalau bisa kirim bintang, kirim bintang. God bless you all. Silakan ambil waktu teduh. Selamat hari Minggu. Shalom.